salah satu alasan kenapa sih kita perlu memulai hidup sehat ya Kak. Kalau kita lihat di zaman yang sekarang, kita tuh nggak bisa sepenuhnya mengontrol diri kita untuk 100% sehat. Tubuh kita tuh akan mengenal kapan kita akan bekerja lebih keras dan kapan kita akan istirahat gitu. Nah jadi sebaiknya ketika kita sudah menetapkan kapan sih kita tuh istirahat, itu dijadikan suatu kebiasaan yang konsisten. Supaya apa? Supaya tubuh kita tuh nggak kaget ketika banyak perubahan. Makan itu tadi sesuai sama apa yang dibutuhkan oleh tubuh, jangan ikuti terus-menerus keinginan atau mungkin rasa ego di dalam diri kita, dan pastikan sebenarnya kita sudah paham tentang makan sehat itu seperti apa. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia. Tentunya dalam program Teman Nia yang akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah sahabat anak Indonesia, kali ini kita ada isu atau topik yang menarik sekali, mungkin di kalangan, terutama kalangan kita ya, Gen Z gitu kan. Gimana caranya, misalnya kalau untuk topik kali ini, jangan skip makan itu kebutuhan bukan keperluan gitu. Di depan kita sudah ada salah satu narasumber yang cantik sekali, ada Kak Ajeng. Hai Kak. Halo Kak Nia. Apa kabar Kak Ajeng? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Kak ya. Nah Kak, boleh perkenalan diri dulu nih Kak untuk temannya di luar sana supaya Kak Ajeng ini siapa sih gitu. Oke, halo teman Nia semua. Perkenalkan, saya Di Ajeng. Saat ini saya concern di bidang gizi as nutritionist, yang mana senang untuk sharing terkait dengan isu-isu kesehatan, terus edukasi tentang gimana sih cara pola makan yang baik dan benar. Wah, seru. Obrolan kita kali ini akan ngomongin tentang makanan yang sehat-sehat gitu ya Kak ya. Yeah. Nah, kesibukan Kak Ajeng sendiri sehari-hari apa? Untuk kesibukan sehari-hari, aku saat ini fokus di salah satu startup bidang kesehatan juga. Jadi memang align dengan background aku, dan juga aku sehari-hari rutin untuk biasanya mengedukasi, entah itu by acara atau di social media. Oke, jadi terus edukasi, sosialisasi tentang makanan-makanan atau nutrisi yang sehat gitu ya Kak ya. Perjalanannya Kak Ajeng sendiri sampai memulai karir sebagai nutrition itu gimana? Oke, perjalanan karir untuk di awal itu sebenarnya aku tertarik untuk menjadi dokter. Oke. Awalnya tertarik dokter, terus lari ke nutrisi, gimana tuh? Jadi awalnya itu tertarik untuk kuliah kedokteran pada saat itu, tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih baik, dan aku akhirnya keterima di jurusan gizi. Nah setelah aku masuk ke jurusan gizi, yang awalnya kan aku mau jadi dokter, tujuannya tuh untuk apa sih? Untuk bisa membantu banyak orang yang ada kondisi penyakit tertentu. Tapi setelah aku masuk ke gizi, wah ternyata tuh lebih seru, karena di gizi kita tuh belajar untuk gimana caranya kita bisa membantu masyarakat melalui cara yang kuratif, melalui makan sehatnya gitu, bukan dengan cara preventifnya ya, bukan dengan yang obat dan lain-lainnya, tapi dengan makanan itu sendiri. Dan selama kuliah gizi juga aku jadi lebih paham bahwa you are what you eat gitu. Jadi di situ mencerminkan bahwa saat ini, kondisi kita saat ini sekarang adalah tentang bagaimana sih cara kita makan sehari-harinya gitu. Jadi di situ mulai awalnya tertarik dengan dunia gizi, lebih mendalami, kuliah di salah satu Politeknik Kesehatan Jakarta, jurusan gizi, menempuh diploma 3. Setelah itu lulus dan mulai lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih expert di bidang gizi, dan ternyata gizi itu seru banget ya gitu. Kalau Kak Ajeng sendiri memandang pentingnya pola makan seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh itu gimana? Oke, jadi kenapa penting? Ini memang salah satu alasan kenapa sih kita perlu memulai hidup sehat ya Kak. Kalau kita lihat di zaman yang sekarang, kita tuh nggak bisa sepenuhnya mengontrol diri kita untuk 100% sehat. Kenapa? Karena kita lihat ya sekarang tuh secara eksternalnya ada faktor lingkungan, ada faktor polusi, terus juga makanan-makanan tuh sekarang udah banyak banget, mudah ditemukan di berbagai tempat, terus juga medianya sekarang juga online. Intinya sekarang tuh akses untuk kita makan itu sangat mudah. Tapi di samping itu juga menjadi salah satu faktor kita harus bisa lebih aware nih untuk pemilihan makanan itu sendiri gitu. Makanya kalau kita dari awal udah sadar tentang pentingnya kesehatan itu apa, kita akhirnya lebih
bisa lebih memilih makanan yang sehat untuk kita tuh apa. Karena banyak sekarang juga data yang menunjukkan bahwa banyak yang anak-anak Gen Z usia muda itu sudah terkena penyakit degeneratif gitu, kayak misalnya penyakit kolesterol, asam urat, atau bahkan simpel kita sering banget ngerasa kayaknya kita punya asam lambung mah deh gitu karena telat makan dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita bisa memahami sebenarnya apa sih yang tubuh kita butuhkan, nah itu bisa menjadi salah satu langkah agar kita tuh bisa sehat jangka panjang. Karena menurut aku sendiri sehat itu ya investasi kita untuk kedepannya kan, karena akan lebih mahal lagi kalau misalnya kita jatuh sakit seperti itu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya Kak. Betul. Terus tadi yang Kakak bilang semua jenis makanan banyak, lebih mudah diakses, semua serba instan gitu. Misalnya seblak gitu ya, zaman dulu nggak ada seblak. Nah itu gimana nih kalau nanti menurut Kak Ajeng apakah boleh, terutama bagi saya yang suka banget gitu kan, cara memilih makanan yang tepat gitu Kak untuk mendukung gaya hidup kita yang sehat ini. Tadi kan dampaknya ke depan kita nggak pernah pikirkan, itu gimana Kak? Oke, cara memilih makanan yang tepat sebenarnya ini sering juga disosialisasikan oleh Kemenkes terkait dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu gimana sih cara kita bisa apa yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Simpelnya kita itu butuh untuk setiap kali makan itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah jadi sebelumnya kita sering dengar terkait dengan 4 sehat 5 sempurna ya Kak. Nah jadi 4 sehat 5 sempurna itu saat ini sudah tidak berlaku atau sudah diperbaharui dengan gizi seimbang itu tadi. Kenapa? Karena di 4 sehat 5 sempurna, 5 itu disempurnakan dengan susu. Jadi banyak yang punya mindset bahwa kalau belum minum susu tuh belum sempurna. Padahal sebenarnya kalau kita cek lagi, susu itu bisa jadi salah satu sumber protein. Oleh karena itulah diperbarui oleh Kemenkes menjadi gizi seimbang gitu. Nah, di gizi seimbang itu tadi poinnya kita cukup konsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, makanan pokok itu bisa dari apa aja sih? Bisa contohnya biasanya sumber karbohidrat dari nasi, kentang, mie, bihun, terus jagung. Itu dari makanan pokok. Jadi kalau misalnya makanan pokok kita nasi, terus lauknya kentang, nah itu bisa coba dicek tuh. Sering ya kita tuh kalau misalnya pagi-pagi makan nasi uduk, terus lauknya tuh kita bilang lauk ya, kentang, semur kentang, atau kita pakai kentang balado. Nah, padahal si kentang ini merupakan sumber karbohidrat atau makanan pokok. Jadi bukan bukan penemannya nasi, tapi dia sebagai penggantinya nasi kayak gitu. Simpelnya itu pertama makanan pokok. Terus kita masuk lagi ke kebutuhan lauk pauknya. Nah, lauk pauk itu atau sumber protein dibutuhkan dari protein hewani dan juga nabati. Nah, hewani sendiri bisa dari ikan, ayam, telur, terus nabati itu tempe, tahu, kacang-kacangan, oncom. Dan gak lupa juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang mungkin masih cukup challenging ya untuk kita tuh konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, padahal itu sangat penting dibutuhkan tubuh setiap harinya. Betul sekali, apalagi anak zaman sekarang kayaknya makan sayur susah ya gitu kan. Nah, tadi memilih makanan yang tepat sudah nih Kak. Kan tadi pokoknya kalau sudah nasi ya jangan kentang lagi kan ada gitu ya, terus kemudian sayur dan itu. Cara masaknya sendiri sebetulnya apakah ya sama aja sama pada umumnya, atau sebenarnya masaknya yang harusnya seperti apa kalau dari pandangan Kakak? Oke, nah untuk cara masak mungkin kita tuh sering banget dibilang jangan terlalu sering makan gorengan. Itu betul gitu, jangan terlalu makan makanan yang digoreng, itu betul. Tapi sebenarnya gorengan atau makanan yang digoreng itu juga baik kok untuk tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita tuh butuh namanya asupan lemak. Tapi kita perlu bedakan nih mana sih lemak baik dan mana lemak jahat. Kalau misalnya kita terlalu sering makan makanan gorengan, tentu itu akan berdampak buruk ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya idealnya untuk memilih cara masaknya itu sendiri bisa divariasikan juga. Jadi bisa dikukus, ditumis, direbus, digoreng gitu. Jadi bisa variatif dan nggak itu aja. Kadang kan karena kita bosan ya kalau misalnya makannya tuh direbus semua gitu kan, atau mungkin terlalu sering makan makanan yang tumis-tumisan semua. Jadi itu sebenarnya semua tuh bisa dikombinasikan. Balik lagi sama prinsip gizi seimbang itu, ya kita konsumsi makanan yang seimbang mulai dari jenis bahan makanannya, lalu dengan cara pengolahannya seperti itu.
Oke, jadi memang seperti ada sayur sop, kemudian gorengannya tempe, Ya. nasi gitu Ya. ya, pakai sambal terasi gitu kan. Itu termasuk gizi seimbang. Itu gizi seimbang, ya benar. Jadi sebenarnya nggak perlu Ya. terlalu ribet ya. Yang betul. penting misalnya ada nasi, ada sayur, kemudian goreng tempe, tahu, ikan asin gitu udah cukup Iya, ya. itu udah cukup. Itu sudah cukup, nggak mahal loh. Iya, dan memang kadang tuh kita punya mindset, wah sehat itu harus mahal, harus Iya. yang ikut kayak gini, ABCD dan lain-lain. Sebenarnya pola hidup sehat itu pilarnya cukup dengan penerapan pilar gizi seimbang itu tadi, dan kita seimbang nih Kak antara pola makan kita, pola aktivitas fisik kita, dan juga pola istirahat kita. Nah Kak, kalau Kakak melihatnya juga makannya sendiri gitu sebaiknya kan misalnya apakah pagi sarapan, kemudian siang, terus kemudian malam, atau malam itu terakhir jam berapa sebaiknya gitu, supaya kita menjaga jangan juga nanti kebesaran misalnya gitu kan, terus perutnya buncit misalnya, atau seperti apa gitu Kak. Oke, jadi untuk jam makan yang ideal itu baiknya kita 3 kali sehari makan utama. Jadi di pagi, di siang hari, dan di malam hari. Lalu di sela-selanya itu kita bisa snacking. Jadi 3 makan utama dan 2 kali snacking. Nah idealnya itu kalau untuk sarapan sendiri kita bisa mulai dari kisaran di jam 6:30 sampai jam 8 pagi. Seperti itu. Nah terus di sela-sela itu kan mungkin kita ada rasa mungkin lapar atau craving. Nah itu kita bisa pilih snack sehatnya. Jadi kita boleh kok untuk ngemil di jam-jam tersebut ketika menuju ke makan siang. Nah selanjutnya di makan siang itu idealnya di jam 11 sampai jam 1 siang kita makan siang. Nah setelah itu terakhir ditutup dengan makan malam. Nah di makan malam itu idealnya tuh dimulai dari jam 6 sampai maksimal setidaknya jam 8 malam. Kenapa jam 8 malam? Karena biasanya itu kan kita tidur at least jam 10 ya Kak. Nah baiknya kita beri jeda nih sebelum kita tidur 2 jam kita udah stop makan. Oke, jadi 2 jam sebelum tidur sebaiknya sudah stop makan gitu. Atau kalau enggak ketika bangun badan nggak enak gitu kali ya. Iya, karena tubuh kita tuh punya namanya ritme sirkadian. Jadi ada organ-organ tertentu yang dia tuh aktif di jam sekian sampai jam sekian. Nah jadi itulah yang akhirnya menyebabkan sering nggak sih kalau misalnya kalau begadang terus paginya tuh ngerasa lemas gitu kan. Karena kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya di jam jadi di jam 11 malam itu yang bekerja lebih keras itu adalah hati kita atau liver. Nah tujuannya itu kan mengeluarkan racun ya Kak, makanya di saat istirahat pun detoksifikasi atau racun itu dikeluarkan. Nah kalau misalnya kita begadang atau mungkin kita tidurnya larut malam, jadinya tuh organnya tuh nggak bekerja secara maksimal. Makanya sering banget kita dengar ada orang yang begadang itu kenanya sakit liver kayak gitu. Jadi memang ada kaitannya dengan pola hidup sehat itu sendiri, dengan pola istirahat, pola makan, dan aktivitas fisiknya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata ada temannya di luar sana yang memang setiap hari pekerjaannya berbanding terbalik nih sama kita gitu kan, yang seharusnya dia tidur itu jadi jam kerjanya jadi jam kerja kita, jadi dia tidur. Nah itu gimana? Karena kan mau nggak mau karena memang tuntutan pekerjaan. Menurut Kak Ajeng sendiri harus seperti apa menyikapinya? Nah kalau terkait dengan kebiasaan sehari-hari pekerjaan ya karena biasanya tubuh itu akan menyesuaikan, beradaptasi. Jadi memang tubuh kita ini sangat pintar. Jadi ketika memang normalnya kan ya orang malam itu tidur, orang siang itu ya beraktivitas. Nah, tapi ketika itu dibalik, nah si ritme sirkadian itu yang akan menyesuaikan juga. Gitu. Jadi memang tubuh kita tuh akan mengenal kapan kita akan bekerja lebih keras dan kapan kita akan istirahat gitu. Nah, jadi sebaiknya ketika kita sudah menetapkan kapan sih kita tuh istirahat, itu dijadikan suatu kebiasaan yang konsisten. Supaya apa? Supaya tubuh kita tuh nggak kaget ketika banyak perubahan gitu. Itulah yang bisa menjadi salah satu pemicu beberapa penyakit. Tips sedikit Kak untuk teman-teman yang di luar sana yang memang bekerjanya pada malam hari gitu kan, karena kan sudah tuntutan pekerjaan tadi. Yang harus mungkin ada kelebihan apakah misalnya kan, atau tips apa dari Kak Ajeng gitu, gimana? Untuk teman-teman yang mungkin pekerjaannya tuh lebih aktif di malam hari ya, sebenarnya untuk pola makan itu sendiri tetap sebaiknya dijaga dan perhatikan untuk pola makan di malam harinya itu, karena keseringan tuh kita kalau begadang pasti bawaannya lapar terus maunya ya udah yang instan aja. Nah sebisa mungkin pilihlah makanan yang ringan dan tidak terlalu banyak mengandung lemak gitu. Jadi bisa dipilih snack-snack sehat seperti misalnya buah sayur atau mungkin jus atau mungkin salad buah yang ringan dicerna oleh tubuh kita gitu. Jadi
supaya itu tadi, karena kan idealnya itu istirahat tapi dipakai untuk bekerja. Jadi pilihlah makanan yang tidak terlalu berat dan ringan dicerna oleh tubuh, dan tetap perbanyak konsumsi air putihnya. Oke, berarti konsumsi air putih juga adalah salah satu kunci juga ya Kak. Dalam sehari itu kita minimal berapa liter nih Kak? Atau 1.800 liter seperti yang lagi rame kemarin. Itu 1 galon ya. Satu kontainer ya. Satu toren. Iya. Oke. Sebaiknya berapa tuh Kak? Kan Kak zaman sekarang ya banyak banget minuman-minuman yang beragam, manis, boba-boba, kopi dengan semua jenisnya gitu kan. Sebaiknya gimana Kak? Apalagi dengan ya banyaknya gempuran minuman-minuman yang setiap hari ya banyak yang bermunculan gitu. Nah menurut Kak Ajeng gimana? Nah untuk kebutuhan kita konsumsi air putih sendiri itu dianjurkan minimal di 1,5 liter sampai 2 liter. Ya, atau setara dengan 8 gelas per hari. 8 gelas. Gitu. Jadi memang kenapa sih air putih itu penting untuk tubuh kita? Sebenarnya untuk air putih itu sendiri ada manfaatnya, dia bisa membantu untuk apa? Membantu melancarkan kerja organ tubuh kita. Jadi kadang kalau misalnya kita kurang air putih itu pasti langsung berasa kan Kak dampaknya, mulai dari mungkin kulit atau bibirnya terasa kering, lalu mungkin sulit untuk buang air kecil dan lain-lain. Jadi memang sangat penting untuk kita konsumsi air putih sesuai anjuran setiap harinya. Nah selain itu juga terkait dengan minum, tapi minumannya tuh yang manis. Banyak ya zaman sekarang kan godaannya. Iya. Ya, jadi memang itu juga yang perlu diperhatikan sebenarnya. Untuk konsumsi minuman manis atau kita snacking makan makanan yang manis itu boleh, tapi ada batasnya nih. Jadi di dalam gizi seimbang itu tadi ada, kalau kita lihat ada namanya tumpeng gizi seimbang Kak. Jadi di tumpeng itu, ini kenapa dibilangnya tumpeng gizi seimbang, karena orang Indonesia tuh udah familiar dengan tumpeng. Nah tumpeng itu kan semakin ke atas itu semakin tinggi dan sedikit kecil, ya, semakin kecil. Nah di tumpeng gizi seimbang itu paling atas atau yang paling sedikit itu adalah gula, garam, lemak. Oke, di puncaknya ya. Di puncak itu gula, garam, lemak, itulah yang perlu dibatasi dan dikonsumsi secara bijak. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berlebihan itu bisa memicu penyakit. Kayak misalnya kalau kita terlalu banyak makan garam atau natrium bisa jadi memicu hipertensi. Kalau terlalu banyak lemak bisa jadi kolesterol yang nantinya tuh kita ngerasa pegel-pegel, terus juga jadi sering pusing. Nah begitu juga dengan gula. Kalau terlalu sering konsumsi gula itu berisiko terkena diabetes. Nah jadi sebenarnya gula, garam, lemak dibutuhkan oleh tubuh tapi dalam porsi yang sesuai dengan anjurannya. Nah untuk gula sendiri maksimal itu kita konsumsi dalam satu hari di 50 gram Kak. Jadi di kisaran di 50 gram itu, bayangin kalau misalnya kita udah 50 gram itu kisaran kurang lebih 4-5 sendok makan ya. Jadi kalau misalnya kita paginya tuh udah minum teh manis dan itu udah 3 sendok makan, nah berarti kita cuma punya stok ya untuk kita punya kesempatan minum manis itu ya kurang lebih 1 kali lagi nih gitu. Bayangin kalau misalnya kita nggak memperhatikan itu di misalnya minuman-minuman kemasan. Makanya penting banget juga untuk kita cek label berapa gram sih gula yang ada di kemasan tersebut gitu. Jadi bijaknya memilih makanan yang sehat seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh makan makanan manis, bukan berarti kita nggak boleh makan makanan kekinian, boba dan lain-lainnya. Boleh, tapi sesuai dengan batasnya. Jadi istilahnya kalau dalam seminggu tuh Sabtu Minggu deh gitu ya. Jadi kayak cheating sekali-sekali gitu. Nah kalau misalnya juga berkaitan sama tentang diet nih Kak, sebenarnya untuk mengurangi makanan atau menghentikan makan dari makanan-makanan tertentu itu sebaiknya seperti apa? Terus kalau misalnya kita diet pasti kan misalnya yang kayak saya misalnya ada sakit mah gitu kan, makanan apa sebetulnya yang tetap dimakan, tapi misalnya ada juga yang dietnya jangan makan nasi misalnya gitu kan. Sedangkan kalau kita lagi mah kan kita nggak bisa nggak makan nasi. Nah diet yang baik dan sehat misalnya itu seharusnya gimana? Oke, menarik ya kalau kita ngomongin diet. Jadi kalau kita paham dan menelusuri arti diet itu sendiri, diet itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengaturan pola makan. Jadi diet itu sering diartikan, kalau sekarang itu kan banyak larangannya ya. Padahal arti diet itu sendiri adalah gimana sih cara kita mengatur pola makan kita sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi diet itu banyak tujuannya. Ada
orang yang diet untuk turun berat badan. Tapi ada juga loh orang yang diet untuk menambah berat badan. Ada juga orang yang diet untuk mengatasi penyakit tertentu. Jadi ada diet untuk hipertensi, diet kolesterol, diet jantung, dan lain-lainnya. Jadi makna diet itu adalah pengaturan pola makan. Nah, kadang kita tuh sering terjebak oleh kata-kata diet, bahwa diet nggak boleh makan ini itu dan lain-lainnya ya. Iya benar. Jadi sebenarnya diet itu boleh kok kita tetap makan sesuai sama apa sih tujuannya kita. Kalau misalnya kita punya tujuan untuk turun berat badan, dietnya itu kan berarti pengaturan pola makan, yang mana kita tuh dianjurkan untuk defisit kalori. Artinya ya kita mengurangi makan kita secara porsinya, supaya apa? Supaya kita bisa turun berat badan nih, gitu. Nah tapi bukan berarti kita tuh nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gorengan dan lain-lain. Jadi kadang kalau misalnya ada orang diet diajak makan tuh banyak nolaknya kan. Padahal sebenarnya boleh kalau kita makan seperti biasa, asal porsinya dikurangi dan tentunya perbanyak konsumsi buah sayur. Itu kalau misalnya untuk turun berat badan ya Kak. Beda lagi kalau misalnya dietnya untuk nambah berat badan. Beda lagi kalau ada diet yang untuk penyakit tertentu. Jadi ada metodenya tersendiri. Kalau diet kolesterol tuh gimana tuh Kak? Karena kebetulan di sini banyak yang ini kayaknya. Oke, menarik ya. Nah, kolesterol gimana tuh? Kayaknya kalau di sini tuh kebanyakan sakit leher, sakit kepala gitu kan. Iya. Oke, nah menarik juga ya untuk kolesterol itu sendiri. Sebenarnya kolesterol tuh ada 2 jenis, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Biasanya kita kenal tuh LDL, HDL. Nah, kalau misalnya yang kolesterolnya itu akhirnya jadi penyakit, itu kadar LDL dan juga trigliseridanya itu tinggi. Makanya dia jadi ada kadar kolesterolnya tinggi, terus ada rasa-rasa pusing, pegel-pegel dan lain-lainnya. Nah, gimana sih cara untuk mengatasinya? Paling utama itu kalau dari aku tetap sesuai dengan gizi seimbang dan pastikan perbanyak buah dan sayur setiap harinya. Gitu. Jadi kadang tuh kita makan sayur tuh cuman kuahnya aja ya Kak. Iya. Kalau di sini tim saya nih di belakang nggak ada yang doyan sayur. Nah, makanya sukanya sate kambing, sop iga, sop buntut itu yang dimakan. Makanya bawaannya pusing terus. Nah itu gimana tuh? Nah ya sebenarnya kita kembali lagi ke gizi seimbang. Pentingnya kita konsumsi buah sayur itu tadi karena buah sayur tuh mengandung antioksidan, vitamin, mineral dan serat yang baik untuk tubuh. Supaya apa? Ketika mungkin ada kadar kolesterol kita meningkat, buah sayur ini dari seratnya bisa membantu menormalkan kembali gitu. Jadi makanya di gizi seimbang sebaiknya kita ketika makan nasi dengan makan sayur itu porsinya sama gitu. Jadi kalau nasinya 1 centong, sayurnya juga 1 centong. Kalau nggak doyan makan sayur gimana tuh? Wah, nah itu kalau nggak doyan ya Kak, itu bisa coba alternatifnya perlahan, mungkin di-combine gitu ya, kayak misalnya makan protein yang ada sayurnya sedikit-sedikit. Kayak misalnya sop gitu sayur sop, atau mungkin telur dadar dicampur ada sayurnya gitu. Jadi dikombinasikan yang mungkin awalnya secara nggak sadar kita tuh sebenarnya makan sayur dan sayur tuh enak loh gitu, sampai akhirnya itu bisa jadi kebiasaan. Karena memang sangat disayangkan kalau buah dan sayur setiap harinya tuh nggak masuk ke dalam tubuh kita, itu tadi bisa beresiko terkena penyakit-penyakit tertentu. Betul banget tuh kata Kak Ajeng temannya. Padahal buah dan sayur tuh nggak mahal. Iya benar. Mahalan tadi itu iga sop buntut. Bener ya Kak Ajeng ya. Bener. Lebih murah sebetulnya ya makanan-makanan ini kan. Nah itu tapi ya kebanyakan dari kita sekarang lebih agak susah ya untuk makan buah dan sayur. Nah kemudian Kak, pentingnya lagi untuk memperhatikan asupan nutrisi selama masa pertumbuhan, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Oke, nah untuk masa pertumbuhan ini menarik karena kita lagi ada isu stunting ya Kak. Lagi rame dan lagi tinggi ya di Indonesia. Angka stuntingnya cukup tinggi dan jadi salah satu fokusnya pemerintah juga untuk bagaimana sih untuk menurunkan angka stunting itu. Jadi stunting itu apa sih penyebabnya? Itu sebenarnya banyak faktor, bisa jadi dari faktor lingkungan, faktor pengetahuan orang tua, faktor dari ibu hamil sebelumnya, itu banyak. Nah itu kaitannya sebenarnya gimana kita bisa memperhatikan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak itu. Iya, 1000 hari pertama kehidupan itu kan dimulai dari
anak itu dikandung sampai usia 2 tahun. Oke. Gitu. Makanya kan ada ASI eksklusif dan juga ketika 2 tahun itulah masa-masa pertumbuhan anak gitu. Nah, memang sangat penting untuk diperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau gizinya itu nggak terpenuhi, mulai dari ibu hamil tidak terpenuhi gizinya, itu akhirnya bisa menyebabkan anak bayinya itu lahir dengan berat badan yang rendah. Nah, ketika bayinya itu lahir dengan berat badan rendah, ketika saat masuk usia pertumbuhan itu pertumbuhannya itu tidak maksimal, perkembangannya pun juga tidak maksimal gitu. Nah, itu akan berkelanjutan Kak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di stunting itu ada seperti lingkaran setan. Jadi ketika mulai dari ibu hamil, kalau ibu hamilnya kurang gizi, anaknya pasti kurang gizi. Kalau anaknya kurang gizi saat di usia 1000 hari pertama kehidupan, nanti saat remaja dia juga pasti akan kurang gizi. Nah, ketika di remajanya kurang gizi, saat usia subur itu ada kemungkinan juga jadi kurang gizi. Nah, saat hamil jadi akan terus berputar seperti itu. Makanya memang perlu kita putus nih di salah satu rantai, entah itu mulai dari anak, ibu, atau satu wanita usia subur gitu. Jadi memang gizi seimbang ini sangat penting diterapkan oleh segala usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai ke usia dewasa. Oke, nah kalau dari susu kaleng sendiri itu sebagai asupan bagi anak-anak, menurut Kak Ajeng sendiri dianjurkan atau tidak? Oke, susu kaleng. Nah, mungkin perlu kita cek terlebih dahulu susu kalengnya itu apakah benar-benar susu kandungannya atau justru lebih dominan gula gitu. Jadi perlu kita pastikan dari informasi nilai gizinya, bisa dicek apakah berapa sih kandungan susunya yang ada di dalam, berapa persentase gulanya. Nah, kalau untuk anak-anak sebaiknya, terutama kalau dalam usia pertumbuhan ya Kak, di 1000 hari pertama kehidupan, pertama ASI eksklusif itu pastinya lebih penting. Lalu setelah memasuki usia mungkin di balita, itu coba untuk utamakan konsumsi gizi seimbang. Jadi susu itu bisa jadi salah satu opsi, tapi bukan jadi salah satu makanan atau minuman utama yang diberikan ke anak. Karena kan susu itu merupakan salah satu protein hewani ya Kak. Nah, protein hewani itu banyak, bisa dari telur, daging, ikan, dan lain-lainnya. Nah, disitulah susu bisa jadi salah satu sumber protein hewani, tapi bukan menjadi konsumsi setiap hari, apalagi kalau misalnya ternyata gulanya tuh tinggi gula gitu. Jadi pastikan jika memang ingin memberikan susu yang rendah gula dan kandungannya tuh memang susu yang lebih dominan, seperti itu. Artinya seorang ibu gitu yang sudah punya anak, ketika membeli susu harus lebih diperhatikan komposisinya gitu ya, lebih betul. dilihat lagi, harus pintar-pintar menjadi ibu juga ya gitu. Oke, nah Kak Ajeng, kita lanjut nih. Ada juga di TikTok atau di media sosial lainnya video yang memperlihatkan bayi yang harusnya hanya diberi ASI namun diberi makanan lain. Nah, kebanyakan contoh seperti itu masih mengikuti pola makan tradisional. Menurut Kak Ajeng sendiri gimana? Oke, nah terkait dengan itu aku sempat juga lihat videonya. Sempat memang lihat ya? sangat-sangat sedih ya melihatnya, karena yang anak itu seharusnya masih ASI eksklusif tapi sudah konsumsi makan makanan, minuman yang instan, bahkan tinggi gula. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Yang paling utama merupakan gimana kita tahu dan sadar akan pentingnya hidup sehat itu sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa sebenarnya gimana sih cara untuk sehat, sebenarnya sehat itu kan sederhana tadi ya Kak, sederhana dan gak mahal. Ketika kita sudah paham hal tersebut, sebaiknya kita bisa memilih makanan yang tepat untuk kondisi anak gitu. Apalagi kalau misalnya anak tersebut masih di bawah usia 6 bulan, harusnya itu kan masih ASI eksklusif gitu. Jadi memang sangat penting untuk kita bisa terus mengedukasi dan juga mengajak masyarakat untuk bagaimana sih kita mengatur pola makan, mulai dari bayi, balita, remaja, sampai dewasa. Karena setiap usia itu pasti berbeda-beda, terutama kalau di 2 tahun pertama itu biasanya berbeda Kak, dan mulai bertahap ya Kak, mulai dari makanan yang mungkin sangat makanan cair atau makanan lumat, terus mulai ke makanan rumah tangga yang lebih padat, itu yang perlu dipelajari lebih dalam gitu. Jadi memang sebaiknya anak-anak itu tidak diberikan makanan-makanan atau minuman instan. Oke, itulah makanya misalnya nggak boleh ya kadang-kadang misalnya sama saudara atau sama siapanya harus izin dulu gitu ya. Kadang-kadang suka iseng dikasih kopi atau dikasih teh, itu padahal sebetulnya nggak boleh ya. Betul. Oke, nah apa saja nih Kak langkah-langkah yang bisa kita ambil ketika misalnya kita tahu bahwa anak kita mengalami malnutrisi gitu?
Oke, ketika anak mengalami malnutrisi, sebaiknya kita coba cek terlebih dahulu dari internal ya, dari keluarga. Sebenarnya apa sih yang dimakan sehari-hari dan yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya bisa coba berkonsultasi ke ahli gizi ataupun dokter spesialis anak untuk tahu lebih dalam diagnosanya. Malnutrisinya tuh apa sih yang kurang nutrisinya, karena bisa jadi kurang zat besi atau mungkin kekurangan energi dan lain-lainnya, itu banyak faktornya. Nah, disitulah akan diberikan anjuran tentunya oleh tenaga kesehatan apa prioritas makanan yang perlu sering diberikan oleh anak tersebut gitu. Jadi memang sangat penting awalnya tuh kita tahu terlebih dahulu apa sih penyebabnya bisa terjadi malnutrisi gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu kita bisa pelajari lebih dalam tentang makanannya itu tadi, apa makanan prioritas yang bisa digunakan atau dimasak untuk anak agar bisa memboost ya, sebagai booster agar anak tersebut tidak terkena malnutrisi. Dan biasanya anak malnutrisi itu tentu bertahap untuk bisa menjadi kembali seperti anak yang normal. Jadi memang sebagai orang tua kita perlu pertama sadar, kedua sabar. Itu kuncinya. Jadi sadar akan apa yang kita lakukan dan sabar untuk menjalani prosesnya mendampingi anak agar tidak malnutrisi. Nah, kemudian gimana nih cara membangun kebiasaan makan yang sehat tadi dan berkelanjutan dalam jangka panjang? Oke, jadi untuk membangun kebiasaan, kalau dari aku sendiri, aku berpikir bahwa semua itu berawal dari mindset ya Kak. Jadi mindset kita tuh apa sih untuk hidup sehat, apa tujuannya kita menjalani hidup sehat. Nah, ketika kita sudah tertanam mindset bahwa sehat itu penting, bahwa kita itu harus hidup sehat, tentunya itu akan turun menjadi tindakan-tindakan yang kita pilih setiap harinya. Jadi pertama dimulai dari mindset, kedua kita perlu paham cara-caranya tuh seperti apa sih gitu. Ketika kita sudah tahu caranya sesederhana ini, sesimpel ini, itu diterapkan dan bisa diterapkan mulai dari hal-hal kecil. Mungkin kalau misalnya sekarang kondisinya kita tuh belum 100% sepenuhnya sehat. Nah, kita nggak harus kok bener-bener langsung mengubah pola hidup kita menjadi yang 100% sehat, tapi bisa bertahap. Seperti contohnya mungkin yang biasanya tuh makan gorengan bisa 5 kali dalam satu hari, itu bisa dikurangi frekuensinya menjadi 3 kali sehari. Sampai akhirnya itu jadi sebuah hal yang bisa terkontrol gitu. Sama halnya juga seperti olahraga. Nah, olahraga yang mungkin tadinya tuh kita mager banget nih untuk olahraga gitu, sedangkan olahraga kan dianjurkan setiap hari ya. Tapi ketika kita belum bisa olahraga setiap hari, kita coba dengan langkah-langkah kecil, mulai dari 2 kali seminggu dulu deh, 3 kali seminggu, sampai akhirnya itu bisa jadi sebuah kebiasaan yang rutin. Jadi sebenarnya kuncinya itu di sederhana dan mudah kita tracking juga. Itu sangat menarik sekali, artinya memang harus saling mempengaruhi kesehatan mental, pola makan. Jadi kalau semuanya sebenarnya tercukupi ya kehidupan kita juga akan lebih baik, akan seimbang gitu. Nah, kalau misalnya Kak, di sini ada pertanyaan bagaimana memahami dan mengatasi masalah makan berlebihan atau kurang makan. Kadang-kadang kalau kita lagi stres atau cemas, rasanya pengen makan terus dan gak nafsu sama sekali, atau mungkin ini pertanyaan titipan sepertinya ya, atau kalau lagi putus jadi gak nafsu gitu ya maksudnya ya. Lagi putus, lagi galau gitu kan, gak nafsu. Apakah kondisi ini harus dituruti? Misalnya kita gak mau makan, terus juga gak nafsu, ya udahlah gak usah makan, udah di kamar aja, diem aja gitu. Karena itu gimana cara ngatasinnya? Oke, cara mengatasinya itu memang saling berkaitan ya Kak, sama pikirannya mungkin yang lagi gak baik-baik aja, terus moodnya juga berubah. Nah, tapi menurutku ketika kita mengalami hal tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih masalahnya kan. Itu yang perlu kita kenali ke dalam diri kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita tanyakan adalah apakah dengan cara aku seperti ini, aku gak makan, aku di kamar aja, itu bisa membuat masalah aku selesai? Benar. Nah, atau justru malah menambah masalah gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu jawabannya, ya itu pastinya akan menambah masalah. Kita perlu tahu dong gimana untuk bisa memenuhi apa yang tubuh kita butuhkan gitu. Karena mungkin terkadang sebenarnya tubuh kita tuh udah ngerasa lapar, tapi kita tuh nahan kayak nggak mau makan deh, atau mungkin jadi kita malah sengaja untuk nggak makan. Nah, itu sebenarnya sama aja kita itu nggak peduli sama tubuh kita gitu. Jadi sebaiknya makan itu tadi sesuai sama apa yang dibutuhkan oleh tubuh, jangan ikuti
terus-menerus keinginan atau mungkin rasa ego di dalam diri kita, dan pastikan sebenarnya kita sudah paham tentang makan sehat itu seperti apa, seperti itu. Artinya memang sebetulnya ya kita tahu lah batasan diri kita sampai sejauh mana gitu ya, jangan sampai akhirnya menyusahkan orang di sekitar kita. Kalau soal fenomena lapar nih Kak Ajeng, ada nggak sih yang kelaparannya nyata dan rasa lapar yang dipicu oleh faktor psikologis atau emosional? Gimana Kak cara ngatasinnya? Iya, itu ada ya Kak. Jadi memang kadang itu kita nafsu makan nggak terkontrol. Kenapa? Karena mungkin kita ngelihat ya kita mau keinginan itu tadi ya, kita ingin makan itu karena kita suka misalnya, atau mungkin dalam kondisi tertentu akhirnya kita melampiaskan itu ke makan gitu. Nah sebaiknya ketika kita mengalami kondisi tersebut, aku sarankan kita coba ganti makanan yang mau kita makan itu dengan buah. Jadi misalnya sering juga contoh kita tengah malam tuh kelaparan. Kalau misalnya kita ngelihat buah dan itu kita makan, berarti kita emang benar-benar lapar. Tapi kalau kita ngelihat buah tapi kita nggak memilih itu sebagai makanan kita, itu hanya sebagai yang kita nggak sadari, itu tipuan dari dalam tubuh kita bahwa sebenarnya kita tuh nggak lapar loh, gitu. Jadi malah masuknya Indomie, bukan gitu. Iya, jadi kadang kan yang kayak gitu ya Kak. Jadi kita ngerasa lapar, akhirnya kita langsung pilih makanan-makanan yang instan. Tapi coba sebelum kita memilih makanan instan tersebut, kita pilih makanan yang lebih sehat, kayak contohnya buah atau sayur. Ketika buah sayur itu dihadapkan di depan kita, gimana sih respon kita? Apakah emang benar-benar kita itu makan makanan tersebut, atau justru malah kita milihnya yang lain? Nah kalau misalnya pilihan makanan instan, bisa jadi itu bukan kita benar-benar lapar, hanya sekedar ingin aja. Tubuh kita bisa memanipulasi juga gitu. Jadi artinya kita lebih harus pintar memilih dan memilah gitu ya Kak ya. Nah, pola makan apa yang bisa akhirnya mempengaruhi kualitas tidur kita itu tadi? Oke, pola makan yang paling berpengaruh ya kembali lagi ke gizi seimbang. Ketika kita konsumsi gizinya itu nggak seimbang, makannya itu mungkin nggak teratur, mulai dari jenis makanannya, jam makannya, itu pastinya akan berpengaruh di malam harinya saat kita istirahat gitu. Karena memang kadang kalau misalnya kita tuh ada rasa lapar atau mungkin rasanya itu ya kita kekurangan makan dalam satu hari atau bahkan kelebihan makan, pasti pada saat tidur itu nggak nyaman kan Kak. Jadi ada rasa yang akhirnya membuat tubuh kita tuh jadi tidak bisa lebih maksimal saat istirahat gitu. Jadi kunci dengan gizi seimbang itu memang berkaitan dengan banyak hal, berkaitan juga dengan pola tidur, berkaitan juga dengan banyaknya penyakit-penyakit. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan gizi seimbang. Dengan gizi seimbang tadi. Nah, ini kan tadi banyak sekali materi yang memang sudah kita sampaikan, dan ini sangat menarik sekali nih Kak. Sebetulnya Kak Ajeng juga melakukan edukasi atau sosialisasi ini juga di media sosial atau di mana tuh Kak? Boleh mungkin di-share ke temannya media sosialnya atau di Instagramnya Kak? Oke, jadi untuk edukasi kesehatan terutama tentang gizi, ada beberapa edukasi yang aku share di platform namanya itu ruanggizi.id, Ruang Gizi Indonesia. Jadi di situ lebih banyak tentang konten edukasi mengenai gimana sih caranya kita konsumsi gizi yang seimbang. Nah selain itu juga di Instagram pribadi aku ada beberapa, tapi gak terlalu banyak, lebih sering di ruanggizi.id atau di platform It's Buah. Jadi karena aku aktif di It's Buah, jadi memang sering mengedukasinya melalui platform tersebut. Di It's Buah tadi. Kalau untuk yang sehat berdampak itu apa Kak? Sehat berdampak itu salah satu gerakan visi It's Buah itu. Jadi It's Buah itu punya visi sehat berdampak yang mana kita mau menjadi penggerak pola hidup sehat alami yang berdampak bagi lingkungan dan sosial. Jadi kita tuh sebagai penggerak, kalau kita penggerak berarti kan kita yang menerapkan pola hidup sehat itu sendiri. Nah penggerak itu kita bisa menggerakkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kenapa berdampak untuk lingkungan dan sosial? Karena di saat berdampak ini juga kita mengedepankan untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Jadi karena kita tahu sekarang banyak sampah plastik, jadi itu salah satu cara It's Buah untuk bisa mengurangi sampah plastik dengan menggunakan botol kaca. Lalu terkait dengan dampak sosialnya, di It's Buah juga kita berkomitmen untuk membantu menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi. Jadi kita bantu anak-anak untuk konsumsi rutin cold press juice. Kak Ajeng mungkin ada pesan kesan atau pesan juga buat temannya di luar sana untuk
pola hidup sehat atau apapun yang akan mereka makan ke depan nanti gitu. Silakan Kak Ajeng. Oke, untuk teman Nia, pesanku adalah you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Ketika kamu makan itu setiap hari ini itu akan berdampak di masa depan. Dan cara terbaik kita untuk mencintai diri kita sendiri adalah menerapkan pola hidup sehat. Karena sehat adalah investasi jangka panjang.